Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom, saudara-saudara kami yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, hingga kami boleh sampai kepada hari yang baru ini. Ya Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami mau disapa melalui firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara kami yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, Selasa 2 November 2021, yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Parhalado kita. Salam, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bacakan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Matius 5 ayat yang keempat. Bunyinya demikian: Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya, melakukannya di kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebuah pertanyaan yang datang dari jemaat. Shalom, terima kasih kepada Mang Sitinjak yang telah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa orang yang berduka cita akan dihibur dan memperoleh kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan saya mewakili jemaat pada saat ini, duka cita yang bagaimanakah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan pagi ini? Mohon penjelasannya, Mang. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam renungan kita hari ini sebagaimana merupakan khotbah Yesus yang di bukit. Khotbah Yesus yang di bukit ini memberikan pengajaran kepada setiap orang-orang yang ada untuk mendengarkan bagaimana manusia, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat berbahagia. Ketika firman Tuhan dikatakan dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata duka cita yang dimaksudkan dalam Injil Matius, khotbah Yesus di bukit ini, bukanlah duka cita tentang bagaimana kita kehilangan seseorang yang kita cintai,
putus lapangan kerja, atau duka cita yang lainnya. Tetapi duka cita yang ditekankan dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana kita berduka cita atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Yesus mengajak setiap kita yang masih hidup dalam dosa, yang mau datang kepada Yesus dan mau benar-benar mengakui kepada Yesus dan menyesal akibat dosa-dosa yang selalu ia lakukan, meminta ampun kepada Tuhan, maka ia adalah orang yang berbahagia. Untuk itulah duka cita yang dikatakan dalam Matius ini adalah orang-orang yang menyesali, yang bersedih telah melakukan dosa-dosa itu. Sehingga ketika ia ingin mau berbahagia, ia mau datang kepada Yesus dan mau memberikan kata tobat kepada dirinya untuk mengikut Yesus. Untuk itulah saudara-saudara kami yang terkasih, bimbingan Roh Kudus menuntun kita kepada proses penyesalan, pengakuan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Agar kita memperoleh kebahagiaan itu, maka datanglah kepada Yesus. Itulah yang ditekankan dalam ayat kita saat ini, bahwa orang-orang yang menyesali, mengakui setiap segala dosa-dosanya, Tuhan tidak pernah menutup mata, tapi Tuhan mau merangkul, Tuhan mau memberikan maaf kepada kita. Itu yang dimaksudkan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita akan dihibur atas setiap kesalahan kita yang membuat kita jatuh akibat dosa itu sendiri, jika kita mau datang kepada Yesus. Untuk itu saudara-saudara kami, berbahagialah orang-orang yang mau datang kepada Yesus dan mau mengakui setiap kesalahannya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.